At the end of the day, tools is just a tool. Teknologi hanya alat bantu. Kemampuan lawyer lah yang perlu terus diasah. Bukan hanya know-how yang mumpuni secara hukum, tetapi juga soft skill yang excellent seperti negotiation and presentation skill. Terakhir, sebagai lawyer, kami belajar untuk tidak cepat berpuas diri. Hari ini kita bisa jadi yang terbaik, yang terdepan. Tapi belum tentu 3, 5, 10 tahun lagi kita tetap terbaik dan terdepan. Digitalisasi bagi sebuah kantor hukum menurut saya sangatlah krusial dengan melihat bagaimana legal industry saat ini sangat rapidly evolving untuk memenuhi ekspektasi klien yang ingin serba efektif dan juga efisien untuk mendapatkan legal solution bagi mereka. Nah, saya highlight beberapa poin manfaat yang didapatkan oleh CHP Law Firm yang saat ini udah mulai shifting ke digital law firm. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi menyederhanakan kegiatan rutin seperti filing dokumen, monitoring pekerjaan para lawyers, invoicing, dan juga scheduling aktivitas. Hal ini membuat para lawyers dan staff di CHP lebih bisa fokus pada hal-hal yang lebih kompleks yang memerlukan strategic thinking tanpa diribetkan oleh hal-hal yang administratif. Yang kedua, akses ke pekerjaan yang lebih fleksibel. Digitalisasi memungkinkan para lawyers dan juga staff di CHP untuk mengakses file dan bekerja dari jarak jauh dengan metode remote access dengan menggunakan perangkat yang disediakan oleh kantor. Sehingga mereka bisa bekerja dimanapun, kapanpun jika diperlukan untuk tidak selalu hadir secara onsite di kantor. Yang ketiga, meningkatkan service kepada klien. Tentunya di era teknologi saat ini, klien semakin mengharapkan servis yang serba cepat, efektif, dan juga efisien. Nah, dengan digitalisasi, memungkinkan kantor hukum untuk memenuhi harapan klien ini. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas legal service yang diberikan kepada klien. Yang keempat, mengurangi human error. Dokumen yang dibuat dengan bantuan digital software bisa membantu mengurangi human error, seperti kesalahan dalam filing, atau kadang salah menghapus file, atau kehilangan dokumen yang dapat merugikan klien, dan ujung-ujungnya merusak reputasi dari CHP Law Firm sendiri. Urgensinya datang dari kenyataan saat ini, di mana industri hukum menjadi semakin kompetitif. Law firm yang gagal melakukan modernisasi teknologi dan juga digitalisasi, beresiko tertinggal, karena kliennya pasti akan mencari penasihat hukum yang lebih memiliki layanan yang paling efisien, efektif, dan juga aman, dengan tetap memberikan kualitas legal service yang baik. Selain itu, laju perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini menjadikan law firm yang semakin lama mereka adaptasi untuk melakukan modernisasi dan juga digitalisasi akan semakin sulit tersebut untuk berkompetisi tidak hanya dengan sesama law firm, melainkan dengan klien yang sudah menerapkan digitalisasi modern di perusahaannya. Bisa dibayangin nggak sih? Kalau kita mendapatkan klien yang perusahaannya serba modern, serba digital, kemudian bekerja sama dengan law firm yang masih konvensional, bisa-bisa pergi klien tersebut pada kesempatan pertama ketemu. Singkatnya gini, digitalisasi itu bukan sekedar soal tren teknologi, melainkan bagian dari strategic plan yang akan mempengaruhi kualitas dan image dari sebuah law firm untuk memberikan service yang cepat, aman, efektif, dan juga efisien untuk memberikan service-nya secara maksimal kepada klien. Khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah sangat modern dan juga serba digital. Selain itu juga untuk mempertahankan eksistensi law firm kita agar terus memiliki posisi kompetitif dalam industri hukum yang sangat dinamis saat ini. Sebagai law firm yang terus beradaptasi terhadap era modernisasi guna meningkatkan kualitas servis kepada klien, tentunya CHP Law Firm berinvestasi juga untuk menerapkan teknologi dan digitalisasi. Di antaranya adalah private corporate server berbasis cloud.
Teknologi ini membuat seluruh lawyer dan juga staf di CHP bisa memiliki fleksibilitas untuk mengakses file kantor dimanapun dan kapanpun mereka mau. Dan yang sangat membantu adalah kita semua bisa bekerja untuk drafting maupun reviewing dokumen yang sama di tempat yang berbeda. Jadi tidak perlu nunggu-nungguan tuh. Siapa yang duluan mau menyelesaikan drafting atau reviewingnya, itu bisa dilakukan bersama-sama di tempat yang berbeda. Selanjutnya, data security and compliance. CHP menggunakan software yang standarnya sesuai dengan General Data Protection Regulation atau GDPR yang ada di UK. Sehingga dengan software ini sangat sulit bagi hacker di luar sana bisa mengambil file atau memasukkan virus atau bahkan dangerous file ke dalam sistem kantor kita. Dan juga secara internal, software ini bisa mengembalikan file yang tidak sengaja terhapus atau mengembalikan file ke versi sebelum dilakukannya revisi oleh tim lain yang sudah terlanjur mengubah dan men-save filenya. Berikutnya adalah internal monitoring and management system. Saat ini CHP sedang mendevelop sistem khusus bagi kantor kami, yaitu tailor-made. Di mana dengan sistem ini kami dapat melakukan monitoring sejak awal mula tim CHP berinteraksi dengan calon klien untuk mendapatkan clear understanding, sekaligus menelaah kasus yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Sehingga ujungnya kita bisa memutuskan apakah kita engage dengan klien tersebut atau tidak. Selain itu, dengan sistem ini kita juga bisa melakukan delegasi case tersebut kepada lawyer yang akan menghandle, di mana sistem ini akan memberikan informasi terhadap load pekerjaan dari lawyer tersebut. Nah, kemudian seluruh dokumen yang diberikan oleh klien maupun yang kita produce melalui drafting dapat di-upload secara otomatis ke dalam sistem, sampai dengan jadwal-jadwal meeting maupun juga jadwal sidang. Sehingga time frame dalam setiap case atau project dapat terpantau dengan jelas oleh partner maupun tim lawyer yang ada di CHP. Dengan sistem ini, tentunya klien dapat terinform dengan jelas mengenai time frame case maupun transaction yang sedang dihandle oleh CHP. Untuk menghindari adanya bottleneck maupun case yang stuck tidak terfollow up oleh tim CHP. AI dalam industri hukum memang sudah berkembang dan pasti akan terus berkembang. Tetapi apakah AI akan sepenuhnya menggantikan pekerjaan pengacara? Ini merupakan topik yang masih diperdebatkan. Namun saya secara pribadi tidak yakin bahwa AI akan menggantikan profesi pengacara sepenuhnya dengan dasar penilaian saya secara pribadi. AI hanya tools untuk automation tugas rutin dan alat pendukung dibuatnya keputusan. Saya akui AI memang dapat membantu automation tugas-tugas rutin seperti mensummary undang-undang, artikel, dan pengelolaan data. Hal ini memang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu research yang diperlukan untuk menangani suatu kasus. Tapi tidak dengan analisa kasus itu sendiri. Karena menurut saya, dalam suatu kasus itu pasti banyak sekali faktor-faktor yang perlu dianalisa menggunakan kepekaan dan juga critical thinking. Dan bahkan naluri sebagai seorang lawyer. Artinya, AI hanya sebagai pendukung dibuatnya suatu legal advice atau legal opinion. Dan juga pendukung suatu keputusan yang harus diambil oleh seorang lawyer. Di mana hal itu menyangkut nasib dan masa depan bagi klien tersebut. Meskipun AI dapat mengambil alih beberapa bagian tugas dan pekerjaan seorang lawyer, namun keahlian dalam menilai situasi maupun menilai pihak lawan tidak dapat digantikan oleh AI. Terutama dalam interpretasi hukum di ruang sidang khususnya, maupun pada saat bernegosiasi dengan counterpart. Ini memerlukan mental dan soft skill yang tentunya tidak dimiliki oleh AI. Selanjutnya, AI mungkin bisa mengambil alih beberapa tugas lawyer dan mungkin mengubah cara pengacara bekerja. Namun, peran pengacara yang harus memiliki empati, kreativitas, nyali, dan juga kemampuan untuk menguasai keadaan sulit untuk digantikan sepenuhnya oleh AI. Namun, dari apa yang saya kemukakan tersebut, bukan berarti seorang lawyer menjadi jumawa nih. Dan justru tidak mau beradaptasi untuk mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini. Ingat bahwa sebagai seorang lawyer, kita harus terus dinamis dan terus meningkatkan skill kita agar dapat berkompetisi dalam industri hukum yang saat ini sudah shifting ke era teknologi digital. Good question.
Prinsipnya, teknologi ada untuk membantu dan memudahkan dalam mempercepat pekerjaan. Kuncinya justru ada di usernya. Dalam hal ini usernya adalah para lawyer tentunya. Sehingga kualitas para lawyer lah yang akan menentukan. Nah, kualitas seperti apa sih yang diperlukan? Saya kepikir ada 4 hal. Yang pertama, awareness. Aware terhadap perkembangan teknologi. Kita perlu cari tahu, atau kalau mau shortcut, kita perlu mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang selalu update dengan teknologi terkini. Yang kedua, tentu harus ada kesadaran bahwa teknologi itu membantu memudahkan. It can help and make your life easier. Contoh di smartphone Anda. Di smartphone kita ini, kita ada beberapa fitur unggulan. Ada digital signature. Jadi meskipun kita nggak di kantor, kita sebetulnya bisa signing. Kita bisa tetap melakukan tanda tangan. Ada fitur director's view. Kita bisa ambil video di mana muka kita pun bisa ada di situ. Ada screen recorder. Kita bisa ambil screen recording dari kita punya smartphone. Juga ada fitur NFC buat top up. Nah, di dalam pekerjaan ada yang juga sudah pakai ChatGPT mungkin. So, yang ketiga, technology, it's just a tool. User lah yang kudu mesti mempelajari dan menguasai tools tersebut, teknologi tersebut. Sehingga akhirnya menjadi ahli, master dalam menggunakan teknologi. Sehingga jadi mengerti bagaimana caranya how to best use the technology. Get the basic knowledge. Fill our brain with basic knowledge. Get the know-how. Cari tahu cara pakainya. Bisa baca manual, bisa tanya teman. Seandainya nggak ada teman yang tahu, bisa tanya Google, tanya ChatGPT. Bisa get the wisdom supaya ngerti gimana cara menggunakan teknologinya. Nah, sebagai lawyer, yang keempat, kita perlu menguasai konten. Kita perlu meningkatkan kecepatan dalam mengerjakan segala sesuatu supaya lebih baik lagi dan lebih cepat lagi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan digital, menggunakan teknologi. So, keempat hal di atas, kesemuanya berbicara mengenai teknologi yang digunakan oleh si lawyer tersebut, mengenai kualitas lawyernya. So, kesimpulannya, kita setuju untuk meningkatkan kualitas lawyer. Mulailah adopt technology as our advantage in lawyering. Dan pastinya, sebagai law firm, kita bukan hanya bertahan, tapi akan terus berkembang law firmnya. Mentoring di CAP Law Firm cukup unik. Karena dari sejak awal masuk CAP Law Firm, kami melatih para lawyers untuk mengerti bagaimana framework dalam memberikan solusi hukum. Kami pastikan materi hukumnya benar, kontennya harus benar. Setelah kontennya benar, tentu perlu meningkatkan speed dalam drafting. Nah, to speed up the process, kami menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi, para lawyers di CAP Law Firm dapat mengakses data dari mana saja. Lebih mudah dalam melakukan research and summarize jauh lebih cepat. Bisa merevisi dokumen di saat yang bersamaan. Dan juga ada rekam jejak komunikasi dari masing-masing pekerjaan. Karena setiap pekerjaan ada WhatsApp masing-masing, ada grup masing-masing. Setiap dokumen juga memiliki rekam jejak, siapa yang lagi akses, siapa yang melakukan revisi, atau mungkin nggak sengaja mendelete. Yang berikutnya, para lawyer saling mengetahui mengenai klien, apa pekerjaannya, sudah sampai di mana, siapa yang sedang mengerjakan, and what next. Sehingga semua pekerjaan dapat termonitor dan diselesaikan secara tepat waktu, sesuai dengan time frame yang diberikan. Dan yang paling penting nih, kita perlu monitoring kliennya sudah bayar atau belum. Tentu, semua teknologi di atas masih terus dapat dikembangkan dan dihubungkan dengan back-end system yang ada di CAP Law Firm. Oke, bicara mengenai saran, sebetulnya ada mungkin 3 hal yang saya sempat singgung. Yang pertama tentunya dimulai dari kesadaran. Sadar bahwa kehadiran teknologi
is inevitable, tidak terelakkan. Sadar bahwa teknologi can help and make our life easier. Yang kedua, kita perlu aware. Sekarang ini teknologi berkembang amat sangat cepat. Bangkitkan rasa ingin tahu perkembangan teknologi apa yang sedang terjadi saat ini. Bagi yang punya anak milenial contohnya. Minimal kita aware lah akan perkembangan teknologi supaya kita bisa nyambung ngobrol dengan anak. Nah, jurus yang sama saya gunakan untuk supaya saya tetap bisa aware atas perkembangan teknologi di dalam dunia hukum. Nah, penting nih, kita juga perlu berteman dengan teman-teman yang melek teknologi. Circle yourself with tech freak friends. Ada orang-orang yang memang sangat update banget mengenai teknologi. Nah, kita perlu berteman dengan mereka. Yang ketiga adalah, at the end of the day, tools is just a tool. Teknologi hanya alat bantu. Kemampuan lawyer lah yang perlu terus diasah. Bukan hanya know-how yang mumpuni secara hukum, tetapi juga soft skill yang excellent, seperti negotiation and presentation skill. Terakhir, sebagai lawyer, kami belajar untuk tidak cepat berpuas diri. Hari ini kita bisa jadi yang terbaik, yang terdepan. Tapi belum tentu 3, 5, 10 tahun lagi kita tetap terbaik dan terdepan. So, teruslah mengembangkan diri, mengasah diri sebagai lawyer, adopt teknologi, sehingga Anda tidak akan bisa digantikan. Terima kasih. Thank you.